Ya, dengan berimbangnya suara dalam pemilu legislatif, kemungkinan hanya ada 3 hingga 4 pasangan yang akan berlaga dalam pemilihan presiden nanti. Namun pertarungan sebenarnya kemungkinan memang mengerucut pada Jokowi dan Prabowo. Betul begitu, Bang? Ya, semua penelitian dan kemudian pengamat sudah mengatakan begitu. Sebagai pekerja media kita hanya melihat, oh mereka sudah bilang begini. Iya. Kelihatannya di lapangan memang begitu. Tapi satu hal teman-teman yang kemarin ketika ada berita tentang Pak Cahyo ke Nasdem, ke Pak Surya, gitu. Satu-satunya yang kita pikirkan, habis ini PDI Perjuangan semua beritanya ada di... Saya kira memang udah benar dengan jalan itu. Saya kira PDIP belajarlah dari kampanye pileg kemarin. Rasa-rasanya karena banyak media yang affiliate, PDIP dan Jokowi itu tidak diberitakan secara luas. Bahkan media seperti Nature-nya memberitakan berita-berita buruk. Dan kebetulan ada negatif campaign yang kemudian diamplify oleh media, jadilah itu. Maka selain cerita historis tadi hubungan antara Mega dan Bang Surya yang sudah lama, rasanya dia membutuhkan media untuk kemudian mengamplify di Pilpres yang akan datang. Tapi saya juga tidak terlalu pesimis. Media dengan sendirinya akan kembali karena nanti toh semua banyak yang sudah tidak lagi terikat pada afiliasi. Bang Don mau mengatakan petanya akan berubah. Petanya akan berubah dan kembali lagi peta media akan berubah, kembali lagi Jokowi bisa jadi media darling lagi gitu. Ya, tapi kemarin memang tidak ada urusannya dengan... Oh enggak, kami bicara dengan Pak Surya Paloh dalam konteks sesama dua pimpinan partai politik untuk melihat bangsa dan negara ke depan. Satu. Tadi masih kesepahaman itu tadi ya, Mas. Yang kedua, betul kami kemarin untuk minta slot TV aja sulitnya setengah mati. Apakah memang sudah dipenuhi atau memang sulit untuk masuk? Oke, memang Gerindra sulit juga, enggak kan? Saya nggak menangani itu, jadi saya nggak ngerti apa sulit apa enggak itu kan. Tapi yang pasti kalau media itu kan kalau dibayar ya cocok saja. Iya namanya iklan kan, slot itu kan itu. Iya, media iklan kalau dibayar pasti ditaruh, Mas Saiful. Dalam prakteknya tidak begitu, karena ada bias. Media itu terutama televisi berkait dengan politisi. Jadi bukan media profesional murni kayak begitu. Kalau profesional murni tentu saja itu soal teknis, uang. Kan tapi begitu. Kan sekarang kalau ketika pemilihan presiden mungkin petanya jadi akan berubah kan? Itu juga ada unsur partisannya. Jadi Anda mendukung siapa? Misalnya kalau mendukung Prabowo mungkin dibayarnya sedikit pun dia oke gitu. Jadi ada unsur-unsur seperti itu hal yang wajar saja sebenarnya. Cuma kan kasihan kalau orang mau pasang sebagai warga negara bawa uang dengan harga normal tidak boleh masang di situ. Itu persoalan. Dan itu bisa diadukan ke polisi sebenarnya. Ya, soal iklan saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak urusannya. Tapi betul Mas Cahyo, karena ada juga ke tempat kita kan ada iklan yang mau masuk yang mengkampanyekan secara negatif, tidak etis. Ada, tapi kita tolak karena kita beruntung karena kita tidak affiliate dengan partai politik tertentu, jadi kita bisa tolak. Yang ingin saya katakan sebenarnya soal media ini kali berikut bahwa itu akan kembali kepada posisi sebelumnya. Relatif itu akan terjadi seperti itu. Yang akan terjadi adalah karena dua ikon ini akan menjadi newsmaker, itu baik buruknya itu akan dilihat oleh publik di situ. Paling tidak dari sisi pemberitaan. Dari sisi pemberitaan. Dari sisi pemberitaan itu akan sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan 3 atau 4. 3, mungkin 4 hampir tidak mungkin. Persis 25 itu susah. Jadi susah. Kemungkinan 3 lah. Yang semangatnya sangat kuat adalah 3 besar itu. Iya, 3 besar itu. Jadi PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra. Orang akan makin lihat sangat kentara, bagaimana style Prabowo di depan media dan style Jokowi di media. Akan terlihat seperti kita lihat pada berita pertama tadi itu, mungkin akan makin kentara itu. Makanya pertanyaannya tentang bagaimana nanti, apakah akan ada perubahan atau apa, Mas? Ya, saya kira justru saya termasuk orang yang menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak seperti Pak Jokowi kan, karena Pak Prabowo itu ya seperti itu stylenya, dia jangan mengurangi style aslinya. Dan saya kira ya itu kekuatan mungkin juga kalaupun itu anggap kekurangan, barangkali kekurangan, tapi saya kira itulah para Prabowo. Style masing-masing sudah ada gitu ya. Sudah ada penontonnya dan sudah ada pemilihnya sendiri-sendiri. Tapi secara objektif ya ini persoalan
efektivitas kan. Iya. Kan ada kepentingan untuk itu, bukan soal natural saja. Tapi kemudian kalau mengubah serta-merta juga tidak bisa. Nggak bisa. Mas Ya, bagi kami kalau Pak Jokowi itulah Pak Jokowi. Watak Pak Jokowi ya itu, mau dirubah kayak apa ya itu wataknya. Betul. Contoh, orang batuk itu dikasih obat sembuh hilang. Kalau watak nggak bisa, obat kayak apapun udah watak. Kalau bahasa Jawa kalau watuk bisa diobatin, tapi watak nggak bisa. Itu kan Mas. Jadi stylenya masing-masing ya sudahlah begitu. Tapi bagaimana kemudian untuk menaikkan dan kemudian membawa warga mencoblos calon itu? Saya kira bagi PDI Perjuangan yang sudah mengusung Pak Jokowi tidak banyak strategi ya. Tidak banyak strategi, tetapi kami hanya ingin mendorong Pak Jokowi itu harus terus bersentuhan dengan masyarakat. Banyak mendengar apa yang diinginkan masyarakat. Setelah jadi, yakinlah bahwa dia akan terus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat itu. Akan mundur dari Gubernur DKI? Itu otomatis undang-undang. Mas, ada pertanyaan sebetulnya sebelum Anda teruskan. Saya mau sebetulnya tanya. Kan ada negatif campaign yang kemarin ini, dan terasa seperti PDIP atau Jokowi sendiri tidak pernah punya defense untuk hal-hal seperti ini. Gitu. Kita pilah-pilah, Mas. Ada mana yang harus kita jawab, ada mana yang tidak. Contoh, di PDI Perjuangan itu isinya orang kerja, mendengar kerja. Kalau harus buka buku, nulis puisi, nggak bisa kita ini. Ya biarlah yang berpuisi lah dengan baik, kita mendengar sambil senyum. Itu aja kira. Itu aja. Yang suka berpuisi? Ya, saya kira puisi itu kan dibuat sebagai sebuah curahan hati kan. Mana setiap orang mengeluarkan ekspresi dalam bentuk puisi, sastrawan, budayawan ataupun apa, termasuk lagu-lagu, itu kan katanya menjadi sebuah ceratan hati. Jadi saya kira ya kami memahami itu sebagai sebuah kata hati yang tercurah dalam sebuah kata, dan kami menganggap itu sebagai sesuatu torehan kata yang bagus. Tim kami ada, Mas, jadi setiap ada kampanye negatif, mana yang harus kita jawab, mana yang tidak, mana yang cukup senyum. Tapi semuanya itu kami jawab dengan senyum. Masyarakat sudah semakin pandai, bisa memilih mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang tidak, udah tahu. Track recordnya kan bisa dilihat secara terbuka. Itu aja. Ada satu hal saya ingin sedikit, kalau misalnya kemudian bicara soal presiden, kemudian bicara cawapres. Kalau Pak Prabowo yang sangat kuat di Gerindra, saya sih bisa bayangkan gitu akan lebih banyak menentukan soal cawapres. Kalau kemudian PDI Perjuangan, siapa yang kemudian lebih menentukan posisi calon wakil presiden? Ya, saya kira posisi wakil presiden itu yang sedang kita cari. Tentunya orang yang bisa bekerja sama. Partai kah? Ibu Mega kah? Pak Jokowi kah? Pak Jokowi kah? Ya saya kira kan dibahas bersama. Kalau partai kita sudah punya ketua umum, ibu ketua umum, capresnya Pak Jokowi, ya berdualah kita bebas. Tidak, Mas, akan ada ujung akhirnya kan, tidak mungkin misalnya 50-50. Kami ini menyiapkan ibaratnya masakan Padang berbagai macam menu. Udah silakan lah Ibu Mega dan Pak Jokowi bahas. Kalau nanti kita bersama-sama dengan partai lain bertiga atau berempat, duduklah silakan. Itu aja saya kira. Kalau Pak Prabowo? Ya, saya kira hal yang paling prioritas buat kami adalah bagaimana memenuhi ketentuan undang-undang 20% jumlah kursi ataupun 25% suara nasional. Ya. Satu, yang kedua saya kira soal wakil presiden, meskipun kami sudah punya sejumlah nama, tapi itu kan nama-nama yang harus kita bicarakan tentang partai koalisi. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Jadi Pak Prabowo akan duduk dengan partai-partai yang iya, kami punya nama. Satu hal dong akan menarik, kalau yang diperbutkan itu sama orangnya. Sempet nggak kepikiran? Tokoh yang diperbutkan itu sama? Seandainya sama, ya tentunya akan dikembalikan pada figur itu. Mau pilih mana? Pilih mana? Tidak soal Asrapnya, mantapnya. Mungkin saja kan dalam politik merebutkan satu nama untuk jabatan yang saya. Ya, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement untuk pemilihan presiden, Pak Cahyo. Ya, saya kira pemilihan Pilpres ini ke depan menarik karena ini tahun penentuan, tahun pergantian kepemimpinan nasional. Bagi PDI Perjuangan, Pilpres ini sebagai satu jembatan, satu alat
untuk mengembalikan apa yang pernah diproklamirkan oleh Bung Karno. Bahwa kemerdekaan ini adalah jembatan emas untuk kesejahteraan. Maka penguatan sistem pemerintahan presidensial itu menjadi kata kunci, dan program yang kami tawarkan adalah program pro rakyat dengan semangat Trisakti. Kalau berhasil jadi presiden, soalnya lepas dari di luar pemerintahan, lepas dari oposisi dan masuk ke pemerintahan ya Mas Elvo ya. Ke Mas Ahmad. Saya kira pilihan umum presiden tanggal 9 Juli nanti harus menjadi sebuah momentum bagaimana mengembalikan Indonesia dari berbagai persoalan crowded yang sekarang ini dihadapi. Karena itu kami berharap pemilihan umum presiden pada 9 Juli adalah pemilihan umum yang bisa menghasilkan presiden dan wakil presiden yang bisa mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai macan Asia. Dan kami yakin Prabowo akan terpilih menjadi presiden. Baiklah. Kalau lihat peta persaingannya Mas Saiful Munjani, boleh saya dapatkan? Kita berharap proses ini berjalan dengan lancar, dan kalau dilihat dari sisi kemungkinan di situ tentu akan menarik Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo di sini sangat identik dengan Gerindra, dan kekuatan Gerindra itu baru 12%. Oleh karena itu dia punya kebutuhan untuk menarik partai sebanyak-banyaknya. Beda dengan Jokowi. Jokowi itu punya entitas sendiri. Nah, oleh karena itu kalau urusan administratifnya saja dipenuhi, kalau tidak ada perbuatan yang terlalu fatal dilakukan oleh timnya Pak Jokowi, akan lebih mudah jalannya ya. Mudah jalan. Itu yang saya lihat. Iya, saya setuju dengan Mas Cahyo tadi. Kelihatannya pertarungan nanti bukan sekedar pertarungan antara figur, tapi pertarungan track record. Orang akan lihat, dan semua publik atau rakyat itu sudah melihat track record siapa antara, dan itu bukan pertarungan antara retorika ke retorika ke yang lain, ke satu retorika yang lain. Saya rasa untuk publik seperti yang kita kutip di lapangan, seperti yang kita dengar di lapangan, atau teman-teman kita dengar di lapangan, ini bukan soal apa yang mereka dengar, tapi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Lalu kemudian mereka yakin saya milih seperti apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat. Praktis Pilpres akan lebih menarik dari pemilihan legislatif ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di The Headlines, dan itulah tadi The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.